Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Oku Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Saya Ratnasari dari UPT SDN 1 Talang Padang sebagai observer. Dan saya Jumaria SPD dari UPT SD Negeri Sumberingin sebagai coach. Saya Siti Amina SPD dari UPT SMP Negeri 1 Baikumacah sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Jum. Waalaikumsalam Bu Ratna, selamat pagi juga. Gimana kabarnya hari ini Bu Jum? Alhamdulillah baik Bu, hari ini saya sedikit bersemangat sekali Bu. Terlihat jelas sekali dari raut wajahnya Bu Jum, sumringah sekali Bu. Apa iya Bu, hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Siti Aminah Bu. Astagfirullah, saya hampir lupa ya Bu kalau hari ini ada kegiatan coaching ya. Untung Bu Jum mengingatkan saya. Padahal Ibu kemarin sudah bilang ya kalau hari ini Ibu Jumaria dan Ibu Siti Aminah akan melaksanakan coaching. Pada coaching hari ini Ibu Jum sebagai apa Bu? Saya sendiri itu sebagai coach Bu. Kebetulan Bu Siti Aminah ini mempunyai sedikit masalah dan meminta bantuan saya untuk mencari solusi atas permasalahannya Bu. Oke, jadi Bu Jum ini sebelum nanti kita melakukan coaching dengan Ibu Siti, ada sedikit yang ingin saya bicarakan ya Bu ya. Oke, siap Bu, dengan senang hati. Baik Bu, nanti pada saat proses kegiatan coaching antara Ibu Jum dan Ibu Siti Aminah, saya akan mengamati dan melakukan penilaian ya Bu. Penilaian yang akan saya lakukan sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah coaching yang Ibu laksanakan sudah sesuai dengan prinsip coaching meliputi kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi, lalu apakah sesuai dengan alur tirta, mendengarkan dengan rasa, dan sesuai tidak dengan kompetensi coaching meliputi kehadiran penuh atau presence, mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Untuk kegiatan coaching Ibu Jum hari ini, saya akan memberikan dukungan. Bagaimana saya bisa membantu Ibu Jum? Terima kasih Bu Ratna, saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan keterampilan coaching saya. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan kali ini adalah seperti yang Ibu Ratna sebutkan tadi, meliputi 3 kompetensi coaching, yaitu kemampuan presensi, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang bermakna berbobot. Baik, saya sangat mendukung Ibu Jum dalam hal itu. Di antara ketiga kompetensi coaching yang tadi sudah disebutkan, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Jum fokuskan dan kembangkan pada observasi kali ini Bu? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna berbobot pada coach Bu. Oke, saya sudah catat Ibu. Jadi Ibu ingin memfokuskan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Lalu bagaimana dengan Bu Jum? Sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot? Sepertinya masih di level 5 ya Bu. Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaannya efektif akan sangat berguna dalam proses coaching dengan meningkatkan keterampilan ini. Saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam kegiatan pembelajaran Bu. Baik Ibu, saya mengerti. Jadi apa harapan dan indikator ketercapaian Ibu dari observasi kita nanti? Saya berharap observasi ini Bu memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot atau bermakna dan dapat membantu coach menyelesaikan permasalahan dengan baik. Baik Bu,
Jadi harapan Ibu dengan kegiatan observasi coaching kita kali ini agar keterampilan kompetensi Ibu dapat berkembang dengan menjadi lebih baik lagi, permasalahan coaching dapat diselesaikan dengan solusi yang baik. Nah, baik Bu, mungkin hanya ini dulu yang bisa Ibu lakukan untuk observasi kepada Ibu Jum. Silakan Ibu melakukan coaching dengan Ibu Siti Aminah. Baik Bu Ratna, terima kasih. Rekan saya yang bernama Ibu Siti Aminah, seorang guru kelas 5, mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktif anak-anak di kelasnya, kemudian pengumpulan tugas yang hanya 50% dari jumlah murid-muridnya dalam satu kelas. Ibu Siti Aminah ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Assalamualaikum Bu Jum. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Waalaikumsalam Bu Siti Aminah. Boleh sekali Bu. Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% saja. Jadi menurut Ibu Siti Aminah, apa yang ingin Ibu harapkan dari obrolan hari ini Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar Bu. Menurut Ibu Siti Aminah, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan dalam bercerita di depan murid-murid. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat aktif dan berbicara dalam pembelajaran saya. Oh begitu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Bu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Ibu Siti ini ya. Lalu menurut pendapat Ibu nih, apa-apa yang bisa membuat murid-murid Ibu itu menjadi asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bu? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid, diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking atau games supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu itu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu nih Bu Siti, menggunakan sumber apa saja dalam mengajar anak-anak Ibu? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Apakah ada sumber belajar yang lain menurut Bu Siti Bu? Saya pikir banyak ya Bu, sumber belajar seperti video YouTube, TikTok, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu, seperti religi. Nah betul sekali Bu, saya yakin sekali jika Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Ibu menjadi antusias dalam pembelajaran yang Ibu ajarkan. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini Bu? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa
akan tetapi mereka memang senang mengerjakannya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, dan laporan digital. Wow, bagus sekali Bu. Ini Siti Aminah ini ya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu selanjutnya? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Begitu ya Bu. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu. Kira-kira rencana Ibu ini ke depan apa yang akan Ibu realisasikan Bu? Insya Allah secepatnya ya Bu. Ditunggu hasilnya ya Bu Siti Aminah ya. Siap Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu dapatkan Bu? Saya mendapatkan gambaran untuk meningkatkan antusias murid saya dalam pembelajaran dan pengumpulan tugas. Saya jadi lega Bu setelah melakukan percakapan dengan Ibu. Terima kasih ya Bu Jumaria. Sama-sama Bu Siti Aminah. Alhamdulillah jika saya bisa membantu meringankan beban Ibu. Sekali lagi terima kasih ya Bu Jum atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita bisa semua menjadi guru yang selalu menjadi teladan yang baik bagi murid-murid kita ya. Amin. Amin. Semoga ya Bu. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu, karena sebentar lagi saya ada jam mengajar di kelas. Assalamualaikum. Ya Bu Siti Aminah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Bu Jum. Gimana nih menurut Ibu kegiatan coaching hari ini? Alhamdulillah baik dan lancar Bu Ratna. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya tadi Bu. Menurut Ibu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang ingin dicapai? Baik Bu Ratna, tadi selama kegiatan coaching dengan Ibu Siti Aminah, saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, menanyakan rencana aksi, dan menanyakan komitmen atau tanggung jawab pada coach. Saya pun menggali kompetensi coach tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Gitu. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut Bu? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya Bu? Boleh. Saya melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Saya senang mendengarnya. Terima kasih atas umpan baliknya. Namun demikian Bu, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan saat Ibu Siti bercerita dengan melakukan hal lain, ada beberapa bagian Ibu terlihat kehilangan fokus. Bagaimana pandangan Ibu Jum? Saya mengerti Bu Ratna. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa Ibu? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif Bu. Jadi itu adalah langkah baik ya Bu ya. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam perform
supervisi akademik. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang Ibu Ratna berikan. Oke Bu Jum, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Nah, saya merasa kalau percakapan kita saat ini sudah cukup sampai di sini. Apa yang sudah kita lakukan observasi kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih Bu atas bantuan dan bimbingannya. Saya siap-siap untuk ke kelas dulu ya Bu Ratna, karena saya sudah mau masuk ini. Assalamualaikum Bu. Ya Bu, waalaikumsalam. Demikianlah observasi kita pada kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.